Kak, kuliah kedokteran itu apakah lama? Katanya butuh waktu sekitar 6 tahun ya, Kak. Terus koas itu apa, Kak? Halo, Assalamualaikum. Selamat datang di channel Hi Dokfit edisi serba-serbi di balik jas putih bersama aku, Dr. Fitri. Karena ini adalah video pertamaku dalam edisi serba-serbi di balik jas putih ini, aku ingin perkenalkan diri dulu ya teman-teman. Namaku Syukria Fitri, sehari-hari biasa dipanggil dengan Fitri. Aku merupakan seorang dokter lulusan dari Universitas Sumatera Utara tahun 2018. Jadi pada tahun 2024 ini adalah tahun ke-6ku bekerja sebagai seorang dokter umum. Dalam menjalankan profesiku sebagai seorang dokter, aku sering berkunjung ke sekolah-sekolah untuk memberikan penyuluhan tentang kesehatan di depan para siswa-siswa dan guru-guru di sekolah tersebut. Nah, teman-teman, biasanya pada akhir sesi penyuluhan yang aku berikan, aku akan bertanya kepada audiens apakah ada hal yang ingin ditanyakan mengenai penyuluhan yang barusan aku sampaikan. Nah, teman-teman, ajaibnya, sebagian besar dari pertanyaan yang ditanyakan kepadaku saat itu tidak berhubungan dengan isi penyuluhan yang barusan aku berikan, melainkan berhubungan dengan bagaimana itu dunia kedokteran. Kak, kuliah kedokteran itu apakah lama? Katanya butuh waktu sekitar 6 tahun ya, Kak. Terus koas itu apa, Kak? Apakah setelah koas kita bisa buka praktek secara mandiri, Kak? Terus beda dokter umum dan spesialis itu apa, Kak? Kalau ingin jadi spesialis butuh waktu berapa lama lagi, Kak? Selain mendapatkan pertanyaan-pertanyaan seperti ini di sekolah-sekolah saat melakukan penyuluhan, aku juga sering mendapatkan pertanyaan semacam ini ketika berpraktek di klinik, baik itu yang diberikan oleh pasien-pasien yang merupakan siswa SMA maupun para orang tua yang memiliki anak yang duduk di bangku SMA dan sebentar lagi akan masuk dunia perkuliahan. Dari sini aku mengambil kesimpulan bahwasanya peminat dari Fakultas Kedokteran atau jurusan pendidikan kedokteran ini masih sangat banyak. Sehingga aku iseng-iseng mencari data khususnya di kampus alma materku yaitu Universitas Sumatera Utara, berapa jumlah kuota kedokteran dan berapa peminat kedokteran pada tahun lalu, pada tahun 2023. Dan datanya ini teman-teman. Nah teman-teman, dari data ini tampak bahwa kuota dari FKUSU pada tahun lalu itu 80 orang, sedangkan peminatnya mencapai lebih dari 2.000 orang. Nah, artinya di sini dalam 100 orang yang mendaftar, hanya 3 orang yang berhasil lolos menjadi mahasiswa baru di FKUSU. Nah, ini baru di FKUSU saja ya teman-teman, belum lagi FK-FK lain yang ada di seluruh Indonesia. Bayangkan betapa banyaknya peminat pendidikan dokter ini di seluruh Indonesia. Berdasarkan data yang aku dapatkan tersebut, aku berkeinginan untuk memberikan informasi seputar dunia kedokteran dalam bentuk video di akun YouTubeku ini untuk mempermudah adik-adik yang sedang duduk di bangku SMA ataupun para orang tua yang memiliki anak yang sedang duduk di bangku SMA dan berniat untuk mengambil pendidikan dokter untuk melanjutkan pendidikan kuliahnya. Nah, informasi ini aku rasa sangat penting diketahui sebelum teman-teman memilih untuk masuk fakultas kedokteran, karena banyak teman-temanku yang berhenti di tengah jalan karena sebelumnya tidak mengetahui dunia seperti apa yang akan dilaluinya di Fakultas Kedokteran. Karena itu sangat penting untuk mengetahui tahapan-tahapan yang akan kita lalui saat kita mengambil pendidikan dokter sampai nanti kita lulus menjadi seorang dokter yang bisa berpraktek secara mandiri. Baiklah teman-teman, pada video pertama ini aku akan menjelaskan tentang tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh seorang mahasiswa kedokteran dari pertama kali masuk menjadi mahasiswa baru hingga nanti lulus dan bisa berpraktek secara mandiri menjadi dokter umum. Bahkan nanti aku akan juga menjelaskan sampai menjadi spesialis berapa lama. Langsung saja teman-teman, inilah tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh seorang dokter mulai dari masuk kuliah pertama kali hingga nanti bisa berpraktek secara mandiri. Tahapan pertama adalah pendidikan akademis atau preklinis. Nah teman-teman, pendidikan akademis ini durasinya selama 3,5 sampai dengan 4 tahun ya teman-teman. Pendidikan akademis dominannya nanti adalah di kampus. Selain melaksanakan pembelajaran tatap muka seperti universitas pada umumnya, mahasiswa kedokteran juga akan melaksanakan praktikum, tutorial, dan skills lab. Nah nanti pada akhir dari pendidikan akademis ini, pada semester 6 dan 7 kita akan menulis skripsi atau karya tulis ilmiah, dan nanti setelah selesai seminar skripsi kita akan diwisuda untuk mendapatkan gelar sarjana kedokteran. Detailnya mengenai pendidikan akademis S1 ini mungkin akan aku bahas di video selanjutnya ya teman-teman. Tahapan kedua adalah pendidikan profesi atau koasisten.
Setelah lulus menjadi seorang sarjana kedokteran, mahasiswa kedokteran akan melanjutkan pendidikan untuk mengambil profesi dokter. Nah, pendidikan profesi dokter ini biasanya disebut dengan koas atau koasisten. Durasinya yaitu sekitar 1,5 sampai dengan 2 tahun. Dalam dunia koas ini, mahasiswa kedokteran biasanya disebut dengan dokter muda ya teman-teman. Nah, koas ini juga sangat berbeda dengan pendidikan akademis tadi karena kegiatan mahasiswa kedokteran lebih dominan di rumah sakit atau puskesmas daripada di kampus. Nah, kegiatannya juga lebih dominan praktek ya teman-teman daripada teori untuk mengaplikasikan ilmu-ilmu apa saja yang sudah kita dapatkan di S1 tadi secara langsung karena kita langsung berjumpa dengan pasien saat koas ini. Setelah kita menyelesaikan koas selama 1,5 atau 2 tahun tadi, apakah kita sudah bisa berpraktek secara mandiri? Jawabannya belum bisa ya teman-teman, karena kita belum mendapatkan gelar menjadi seorang dokter. Nah, untuk mendapatkan gelar dokter ini, kita harus melalui satu ujian yang namanya UKMPPD atau Uji Kompetensi Mahasiswa Kedokteran. UKMPPD ini merupakan ujian yang paling menyeramkan dan yang paling sulit di antara seluruh rangkaian ujian yang kita lalui mulai dari S1 dan koas ya teman-teman, karena itu harus dipersiapkan dengan baik. UKMPPD diadakan serentak seluruh Indonesia dan terdiri dari 2 tahap. Tahap pertama adalah ujian tulis atau biasanya dengan menggunakan komputer atau CBT, computer based test, kemudian juga ada ujian prakteknya. Nah, untuk lulus UKMPPD ini kita harus lulus kedua-dua ujian ini ya teman-teman. Setelah lulus kedua ujian ini, kita baru bisa mendapatkan gelar dokter dan wisuda menjadi seorang dokter. Nah, setelah kita wisuda menjadi dokter, kita sudah bisa berpraktek secara mandiri dong, Kak. Nah, jawabannya belum bisa lagi ya, teman-teman, karena harus ada lagi satu tahap yang kita lalui, yaitu internship. Tahapan ketiga adalah program Dokter Internship Indonesia. Nah, teman-teman, program internship ini merupakan sebuah program yang diadakan oleh Kementerian Kesehatan untuk para dokter-dokter yang baru lulus di seluruh Indonesia guna pemantapan dan pemahiran kompetensi yang dimiliki oleh dokter tersebut. Nanti para dokter ini akan ditempatkan di daerah-daerah di seluruh Indonesia selama 1 tahun yang merupakan 8 bulan rumah sakit dan 4 bulan di puskesmas. Nah teman-teman, di program internship ini kita sudah digaji ya teman-teman. Walaupun gajinya tidak banyak, namun gajinya ini cukup untuk membiayai diri kita sendiri sehingga kita tidak perlu lagi meminta uang jajan kepada orang tua kita. Pada saat menjadi dokter internship ini, posisi kita sudah agak lebih di atas daripada koas ya teman-teman, karena di sini kita sudah bergelar dokter dan kita sudah bisa melakukan pemeriksaan sendiri, memberikan terapi sendiri kepada pasien, namun beberapa hal juga masih dibimbing oleh dokter pembimbing kita. Nah teman-teman, setelah kita diwisuda menjadi seorang dokter tadi, sebenarnya kita tidak bisa serta-merta langsung mengikuti program dokter internship, karena sebelumnya kita harus menunggu dulu selama 3-6 bulan untuk melengkapi berkas-berkas mendaftar program internship ini. Karena berkasnya sangat banyak ya teman-teman, jadi membutuhkan waktu yang agak lama. Karena itu, waktu menunggu ditambah dengan masa internship itu bisa sekitar 1-1,5 tahun, begitu ya teman-teman. Setelah kita menyelesaikan program internship tadi, apakah kita sudah bisa berpraktek secara mandiri? Jawabannya tetap belum bisa juga ya teman-teman, karena kita harus menunggu lagi sampai STR definitif kita diterbitkan. Nah ini biasanya lamanya 1 bulan dari pemulangan internship. Setelah kita mendapatkan STR definitif ini, maka kita sudah bisa berpraktek secara mandiri ya teman-teman. Kita bisa memilih akan bekerja di mana atau melamar pekerjaan di mana. Dan paling banyak kita bisa berpraktek di 3 tempat yang berbeda. Bagaimana teman-teman? Lumayan panjang kan perjalanannya? Dan memang begitulah adanya yang harus dilalui oleh seorang mahasiswa kedokteran, mulai dari masuk pendidikan dokter pertama kali sampai nanti bisa berpraktek secara mandiri. Totalnya itu bisa sekitar 7 tahun ya teman-teman. Dari mulai S1 3,5 atau 4 tahun, kemudian koas sekitar 1,5 sampai 2 tahun, dan internship selama 1 tahun ditambah dengan masa menunggu. Kira-kira 7 tahun ya teman-teman. Kemudian apabila kita sudah berprofesi sebagai dokter umum, ingin melanjutkan pendidikan untuk mengambil spesialis, maka membutuhkan waktu tambahan lagi ya teman-teman. Untuk mengambil spesialis, biasanya dibutuhkan waktu sekitar 4 sampai dengan 6 tahun, tergantung spesialisasi apa yang akan kita ambil. Setelah kita lulus dari spesialis ini, maka kita akan mendapatkan gelar spesialis seperti SPA untuk spesialis anak, SPOG untuk spesialis obgyn, dan lain-lain. Nah, jika kita tidak puas sampai di sini, kita masih bisa melanjutkan pendidikan ke subspesialis ya teman-teman. Dan pendidikan subspesialis ini biasanya durasinya sekitar 2 sampai dengan 3 tahun untuk mendapatkan gelar konsultan, begitu ya teman-teman. Nah teman-teman, itulah gambaran perjalanan seorang dokter mulai dari
masuk perkuliahan hingga nanti menjadi seorang dokter umum yang berpraktek secara mandiri, bahkan nanti bisa menjadi seorang dokter spesialis dan subspesialis. Jadi jika dijumlahkan totalnya itu sekitar 12-13 tahun ya teman-teman. Nah teman-teman, untuk menutup video ini maka aku akan membuatkan sebuah timeline yang menunjukkan perjalanan seorang dokter mulai dari awal masuk hingga nanti menjadi seorang subspesialis. Pertama, pendidikan akademis selama 3,5-4 tahun dan mendapatkan gelar SCAT. Kemudian menjalani koas selama 1,5-2 tahun untuk mendapatkan gelar dokter. Kemudian masa menunggu sekitar 3-6 bulan. Kemudian dilanjutkan proses internship selama 1 tahun. Kemudian sudah bisa berpraktek secara mandiri. Selanjutnya, jika ingin melanjutkan spesialis, butuh waktu sekitar 4-6 tahun untuk mendapatkan gelar spesialis. Dan jika ingin melanjutkan ke subspesialis, membutuhkan waktu sekitar 2-3 tahun untuk mendapatkan gelar konsultan. Nah teman-teman, mungkin itu saja yang dapat aku sampaikan pada video pertama kali ini. Untuk pembahasan mengenai tiap-tiap bagiannya mungkin akan aku jelaskan pada video selanjutnya. Aku berharap video ini dapat membantu teman-teman, khususnya adik-adik yang duduk di bangku SMA ataupun para orang tua yang memiliki anak yang berminat untuk masuk fakultas kedokteran. Karena informasi ini sangat penting diketahui sebelum kita masuk ke dunia fakultas kedokteran, agar nanti selama menjalani pendidikan kita tetap semangat karena kita sudah tahu tahapan-tahapan apa yang akan kita lalui. Pendidikan kedokteran ini memang tidak sebentar dan tidaklah mudah teman-teman, namun percayalah apabila kita berniat dan bertekad kuat, pendidikan ini terasa tidak akan berat karena kita senang untuk melaluinya. Semangat teman-teman, aku yakin kalian pasti bisa. Apabila teman-teman merasa video ini bermanfaat, silahkan subscribe, like, dan share kepada teman-teman lain yang mungkin membutuhkan video ini. Apabila ada pertanyaan seputar video ini, silahkan tinggalkan di kolom komentar ya teman-teman. Aku ucapkan terima kasih banyak karena sudah menonton video ini hingga selesai. Sampai berjumpa di video selanjutnya dan wassalamualaikum.